Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Putri Siregar. Saya dari kelas DKM 5. Di sini tujuan saya itu untuk memenuhi tugas manajemen bencana. Di sini tugas saya itu mereview gempa yang terjadi di Yogyakarta dan di Jepang. Simak video di bawah ini. Gempa bumi Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 adalah salah satu bencana alam. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter ini mengguncang wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dengan sangat dahsyat, menyebabkan kerusakan yang sangat luas dan hilangnya ribuan nyawa korban jiwa. Kerusakan bangunan, ribuan rumah dan bangunan lainnya mengalami kerusakan parah atau bahkan rata dengan tanah. Gempa menyebabkan ribuan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan infrastruktur yang parah. Rumah rusak total 71.763, rusak ringan yaitu 666.359. Dan terjadinya sesar opak lahan geologi yang berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, dan diyakini menjadi salah satu penyebab utama gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006. Sesar ini adalah sesar aktif yang bergerak secara mendatar, dan ketika terjadi pergeseran lempeng di sepanjang sesar tersebut, energi yang terakumulasi dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Meskipun sesar opak telah diketahui sebagai sesar aktif, pada saat itu banyak bangunan di Yogyakarta dan sekitarnya yang belum dirancang untuk tahan gempa, sehingga gempa ini menghancurkan banyak struktur, terutama rumah-rumah tradisional dan bangunan yang terbuat dari bahan-bahan sederhana. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani gempa, yaitu dengan membangun rumah dom. Membangun rumah dom khususnya di Yogyakarta bertujuan untuk memberikan solusi perumahan yang tahan terhadap gempa. Rumah dom ini memiliki desain yang unik dengan bentuk setengah bola yang membuatnya stabil dan tahan guncangan dari gempa. Adapun upaya yang pemerintah lakukan lagi yaitu dengan simulasi bencana. Secara berkala diadakan simulasi penanganan bencana untuk memastikan kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi gempa yang akan terjadi. Selain Indonesia, negara Jepang juga mengalami gempa bumi yang dengan bencana. Setelah gempa besar Kato 1923, mereka menerapkan standar bangunan tahan gempa yang ketat. Bangunan dilengkapi dengan teknologi seperti peredaran getaran, isolasi seismik, dan bahkan sistem rumah melayang untuk mengurangi dampak gempa. Material bangunan juga dipilih agar tahan terhadap guncangan seperti baja dan kayu. Meski demikian, gempa besar tahun 2011 yang memicu tsunami dan bencana nuklir masih menjadi pengingat bahwa persiapan terbaik sekalipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko bencana. Setelah kejadian gempa yang di Jepang memiliki sistem peringatan dini gempa yang sangat canggih serta bangunan yang dirancang untuk tahan gempa. Selain itu, Jepang memprioritaskan interaksi pencegahan bencana dalam proyek infrastruktur sejak awal. Bangunan dirancang untuk menahan dampak bencana alam, di mana setiap bangunan itu dirancang agar tahan gempa. Upaya yang dilakukan negara Jepang. Menggunakan teknik rekayasa canggih, Jepang telah berhasil memperkuat infrastruktur terhadap bencana, yaitu dengan teknik Sabo, yang digunakan untuk mengelola tanah longsor dan banjir telah berkembang selama berabad-abad. Pemantauan real-time, sistem evakuasi yang terencana, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan kesiagaan masyarakat di Jepang. Perbandingan penanganan yang dilakukan di Yogyakarta dengan negara Jepang. Untuk penanganan yang dilakukan di Yogyakarta yaitu membuat rumah daum yang bentuknya sangat unik, tetapi juga di Yogyakarta masih banyak rumah bangunan itu tidak tahan gempa dan menggunakan bahan yang masih sederhana. Sedangkan penanganan yang dilakukan di negara Jepang yaitu mereka sudah menggunakan alarm pengingat terjadinya gempa, dan bangunan yang mereka buat sudah terinfrastruktur dan sudah ditekankan untuk membangun bangunan yang tahan gempa. Jadi mereka itu sudah
membuat infrastrukturnya yang bagus agar bangunan-bangunan yang mereka buat itu tidak rusak dibuat oleh gempa. Negara Jepang sudah membuat. Demikian penjelasan video dari saya. Jika ada salah informasi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.